Oke, selamat sore ya. Senang sekali saya bertemu dengan teman-teman hari ini di sore hari yang sangat ceria ini ya. Oke, sebelum saya mulai penyuluhan, semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih salam semangatnya ya. Oke, untuk penyuluhan sore ini ya, saya mengambil tema menjadi ASN yang berintegritas. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Niwayan Indriani, auditor ya di Inspektorat Kota Mataram. Oke, sebelum saya memulai penyuluhan hari ini, saya ingin mengetes kemampuan teman-teman mengenai anti korupsi ya. Silakan di scan barcode-nya. Pak Iwan, silakan. Mari di scan barcode-nya sebentar. Tahun berapa? Scan barcode-nya Pak Iwan. Ayo, HP-nya Pak Iwan. Scan barcode. Oke, ini aplikasi kita ya. Gak usah pikir memori, no? Memori dia tuh Ini adalah jadi pilot projectnya. pretest ya, ingin mengetahui bagaimana pemahaman teman-teman sebelum dan sesudah diadakan penyuluhan ini ya. Oke, sambil mengisi kita lanjutkan materinya ya. Sambil mengisi pretest ya, silakan didengarkan. Oke. Oke. Ulang ya, oke. Diulang ya barcode-nya. Oh ya, di sini ada pantun sedikit ya. Lemari kaca dalam ruangan, menata pakaian rapi-rapi. Mari kita bergandeng tangan bersama menyuarakan anti korupsi. Oke, sambil mengisi pretestnya, saya lanjutkan ya. Oke, konten hari ini ada 6 konten ya di sini ya. Ada pengertian, faktor-faktor dan teori penyebab korupsi, delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya, perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap, budaya bahaya dampak korupsi dalam berbagai sektor, strategi pemberantasan korupsi, dan integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Oke, yang pertama di sini korupsi. Oke, di sini saya umpamakan buah ya atau makanan ya. Makanan. Seperti apel ya. Apa yang kita lihat di sini? Apel yang busuk ya. Ya. Oh, ini kue bawang. Boleh. Tapi di yang sini ada apel ya, apel busuk ya. Sama dengan makanan ya. Makanan busuk. Apel busuk seperti itu ya. Apel rusak. Korupsi seperti itu dia. Apa yang terjadi kita lihat di apel yang busuk? Ulat. Ada ulatnya ya. Udah tidak sehat lagi. Nah, seperti itulah perubahan dari korupsi ya. Lanjut. Oke, untuk definisi korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Nomor 20 Tahun 2021, Tahun 2001, setiap orang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan mempercayai diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Itu dia pengertian dari korupsi ya berdasarkan undang-undang ini. Oke, korupsi juga dibilang white collar crime. Apa itu white collar crime? Kerah putih. Oke, kejahatan kerah putih ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi white collar crime. Apa itu white collar crime? Kejahatan bergerak putih. Kenapa dibilang kejahatan bergerak putih? Oke, ada yang bilang karena ASN. Apa lagi? Kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang bergerak ya, yang berdasi, yang berjas ya, itu dia korupsi ya. Kemudian ada lagi silent killer crime. Apa itu silent killer crime? Ada yang bisa Bapak?
seperti kanker ya, silent killer ya, seperti itu juga dengan dalam membunuh dalam diam, dalam senyap ya, seperti itu juga dengan korupsi ya. Dia akan menggerogoti bangsa dan negara kita ini ya. Oke, lanjut lagi. Bahaya laten ya, seperti yang bilang oleh saya. Yang tadi. Oke, ada lagi beragam pembenaran tentang korupsi ya. Semua dibenarkan. Saya membagi-bagi uang misalnya. Kenapa? Karena gaji saya sedikit, bagi-bagilah. Saya mengadakan ini, saya tambahkan ini untuk mencukupi kebutuhan, tapi dengan mengambil yang bukan haknya. Di sana banyak pembenaran di situ ya untuk membenarkan tindakan korupsi. Lanjut lagi, ada korban tidak merasa korban. Mungkin kita ini semua ada korban korupsi ya, tapi kita tidak merasa korban. Bisa jadi pelaku juga ya, kecil-kecil ya. Oke, pelakunya orang pintar dan berkuasa, itu dia korupsi. Contohnya Bu, Yang mana? itu korban tidak merasa korban. Lah, kita ASN. Kita pulang ya. Wajib saya gitu nih. Contohnya Bu. Tapi gitu. Ada lain komen. Korban tidak merasa korbannya banyak sih kita ya. Ini kan sendiri ya. Ditelaah sendiri di mana kejadian-kejadian yang Ya itu matang salah sendiri yang menjawab. Oke, kita lihat korban tidak merasa korban. Misalnya kita ya di depan rumahnya Bu Haji ada perbaikan jalan ya. Pasti ada tindakan di situ, ada sedikit-sedikit lah korupsi. Bu Haji tidak merasa korban ya? Seperti itu dah. Dalam situ banyak celah-celah berkorupsi. Seperti itu. Contohnya kita tidak merasa korban, padahal kita korban. Oke. Oke, siap. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Kejahatannya bermodus canggih ya. Sudah lintas negara, lintas dunia. Korban itu tidak merasa rugi maksudnya. Oke, seperti yang bilang Mbak Lesa, korban itu tidak merasa rugi. Dipotong misalnya berapa persen ininya korban kok. Merasa menjadi korban. Tapi kita enjoy aja dipotong-potong. Sepertinya korban tidak merasa korbannya. Dipaksa untuk muncul. Lanjut saja. Itu yang bermodus canggih. Dan dicontoh tadi Ada lagi. Oke, lanjut ya. Di sini ada teori Freudian ya, faktor-faktor penyebab korupsi. Di sini ada pressure seperti yang tadi ya, tekanan ya, tekanan dengan kebutuhan sehari-hari ya, sehingga dia korupsi. Gaji saya sedikit, saya perlu tambahan, saya kan minum lah dikit. Bermain sedikit, nah itu termasuk korupsi ya. Penyebab korupsi adalah tekanan di situ, pressure ya. Lanjut lagi, ada opportunity, kesempatan. Ada kesempatan nih, ada peluang, lanjut korupsi itu dia. Opportunity ada rasionalisasi dari pembenaran tadi ya. Lanjut lagi. Ada lagi teori Gone teori ya. Greedy, opportunity, need, dan expose. pelaporan ke atasan itu benar. Oke, di sini ada delik-deliknya ya, seperti tadi dibilang Bu Irfan ya. Oke, delik tindak pidana korupsi ya, sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 1999 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 di sini. Yang pertama ada kerugian negara, itu dia delik tipikor ya. Ada unsur kerugian negara. Yang kedua ada suap, ada gratifikasi, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, perbuatan curang dan konflik dalam pengadaan. Itu dia delik-delik dari tindak pidana korupsi. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap. Ada yang bisa menjadi contoh, Pak Iwan? Lanjut. Apa? Sibuk ya? Apa sibuk ya? Apa sih? Ada besok satu yang lain. Siap. Tapi belum ditransfer ya?
Atas belum cukur. Tentang gratifikasi ya. Oke, kita simulasi sedikit ya tentang gratifikasi dan pemerasan dan suap ya. Oke. Nah, sini sudah bernego ya di sini ya. Di sini apa sebagai ASN, Pak Iwan sebagai pemohon atau kontraktor ya. Oke, dia memberikan sesuatu ke apa? Sudah bernego ini. Contohnya tuh pakai ini yang di PTSP Madu Capir ya. izin. Mana sana nanti. Enggak, maksudnya nanti dia mau ngajuin izin atau Iya, udah. Oke, nanti kita langsung sana. Pemohon dan ASN-nya nanti di sana ya. Oke. Sebentar. Oke, Pak Iwan kasih ke Abah ini. Abah ini silakan untuk anaknya. Oke, ini termasuk apa? Apa? Oke, gratifikasi ya. Sekarang ada lagi Abah ya. Abah bernego dengan Pak Iwan. Pak Iwan, kalau mau Pak Iwan kalau mau cepat prosesnya Mani Piro. Oke, nah di sini ada permintaan dari Abah ya, ASN ya kepada pemohon ya. Itu termasuk pemerasan. Nah sekarang ada lagi Pak Iwan ini. Nah dia bernego ya, dan suap-suapan ya. Ya, itu dia suap-suapan adalah perjanjian di situ ya dalam ASN-nya dan pemohonnya ya. Oke, terima kasih untuk Abah dan Pak Iwan ya. Oke, terima kasih. Ini ada pin ya, silakan ya. Nanti kita berjelas lagi apa itu gratifikasi ya. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini dia seperti yang ditanyakan tadi Bu Aji, gratifikasi ya, lebih detail lagi di sini ada uang, ada barang, ada rapat, komisi, pinjaman dan tabungan, tidak perjalanan. Rapat itu potongan ya. Oke, potongan harga. Oke, lanjut lagi. Ada fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma. Itu termasuk gratifikasi Bu Aji ya. Lanjut lagi. Nah, itu yang termasuk ini juga lagi. Gratifikasi juga uang pelicin, uang terima kasih, parcel hari raya juga gratifikasi karena di situ diberikan masuk ke pejabat ya. Ada kepentingan di situ. Ada uang tip, THR juga iya kalau memang ada konflik kepentingan di situ. Hadiah juga seperti itu oleh-oleh. Dianggap rezeki, dikasih uang anggap rezeki. Jatim, jatah preman. Uang admin bisa jadi kan di kayak di Capil misalnya bebas pungutan. Itulah korupsi kecil-kecilan di situ. Ya tidak ada regulasinya tentang itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah di sini ada sekarang yang diperbolehkan ya, yang legal, gratifikasi yang legal yang diperbolehkan. Seperti yang Bu Haji bilang tadi. Nah, ini dia detailnya. Mari kita lihat satu persatu lagi ya. Hubungan dengan keluarga boleh ya. Anaknya buat minta uang bukan gratifikasi ya. Istri minta uang suami bukan gratifikasi, itu contohnya bukan gratifikasi ya, saling memberi. Lanjut lagi, keuntungan atau bunga di bank bukan gratifikasi. Di koperasi pinjam uang atau nabung ada bunganya bukan gratifikasi ya. Lanjut lagi, manfaat ya koperasi sudah tadi. Seminar cake itu juga bukan gratifikasi. Lanjut lagi ada hadiah tidak dalam bentuk uang atau uang tukar sebagai promosi misalnya. Ada mbak-mbak bawa kopi ya, nggak apa-apa diberikan ke kita. Bukan gratifikasi, itu adalah bagian dari promosi ya. Pak Irfan. Itu bagian dari promosi ya, mbak-mbak yang datang ke ruangan kita bawa kopi. Itu bukan gratifikasi, boleh kita.
karena itu bagian dari promosi. Lanjut lagi penghargaan atas prestasi. Itu juga kita dikasih hadiah karena prestasi kita, bukan gratifikasi. Ada tunjangan beasiswa, bukan gratifikasi. Diskon, voucher yang berlaku umum itu bukan gratifikasi, tapi saya ketemu Bu Haji ini beli 1 gratis 3, tapi berlaku hanya untuk Bu Haji itu termasuk gratifikasi karena tidak berlaku umum. Oke. Lanjut lagi. Kompensasi kegiatan seperti honor itu tidak termasuk gratifikasinya, honor kita. Karangan bunga juga tidak termasuk. Pemberian dalam acara pernikahan, kelahiran itu juga tidak termasuk. Boleh kita memberi. Lanjut lagi terkait musibah boleh. Itu ada batasan 1 juta. Ada batasan uangnya. Oke, ada batasan ya di sini untuk yang pemberian dalam acara pernikahan ya. Dengan batasan 1 juta rupiah per pemberi ya. Itu batasannya. Kalau lebih dari itu dikatakan gratifikasi. Terkait musibah, silakan ya, bukan gratifikasi. Sesama rekan kerja pada perpisahan sambut pensiun itu ada batasannya, boleh memberi, tapi ada batasannya. Di sini ada 300.000 rupiah ya. Oke. Lanjut lagi sesama rekan kerja ya. Paling banyak tuh 200.000 dalam 1 tahun ya. Pemberian oleh rekan kerja maksimalnya ada ya, tidak boleh. Lanjut lagi. Oke, sini saya gini ya, sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang ya. Paling banyak 200.000 rupiah pemberian dengan total 1 juta rupiah dalam 1 tahun dari pemberian yang sama. Itu boleh. Minimalnya sesama rekan kerja. Kalau lebih dari itu bisa jadi konflik kepentingan di situ ya. Oleh-olehnya 200.000. Oleh-oleh nggak boleh. Oleh. Sejuta setahun. Oh, ada oleh-oleh ya, nggak boleh ya. Oke, kita tadi. Oke. Itu kan keikhlasan dari pribadi. Yang mana? Sekali wajib. Oleh-oleh kalau uang pribadi boleh. Tapi kalau di instansi pakai uang nggak boleh ya. Ambil. Memberi sesama teman boleh. Intinya tidak ada konflik kepentingan di situ boleh. Intinya tidak ada kepentingan bos dan atasan, bos dan bawahan. Kalau dia sesama teman boleh. Berapapun kalau sesama teman. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Pemberian cindera mata, plakat, aman ya, boleh. Di sini ada, nah tadi sudah ya, gratifikasi ilegal tadi ya. Nah seperti yang bilang terkait jabatan atau posisi, itu dia gratifikasi ya, nggak boleh ya. Selanjutnya tidak meminta, gratifikasi itu bersifat ijon. Maksudnya ijon dia mau mengharapkan sesuatu dari pemberian itu ya. Balas budi nanti diharapkan di situ. Tidak terpaku pada nilai kecil atau besar, namun besarnya makna. Seperti gorengan, tiap hari kasih gorengan, tiap hari kasih gorengan. Tapi di situ ada maksud terselubung. Itu dia maksud gratifikasi. Hanya gorengan bisa gratifikasi ya. Oke, karena ada konflik kepentingan di sana. Dianggap rezeki biasanya ya gratifikasi, padahal bukan. Ada kepentingan. Ada lagi disamarkan dalam budaya atau praktik kebiasaan. Next. Oke, di sini ya, pernah ini Pak Jokowi diberikan gitar oleh Metallica ya. Itu termasuk gratifikasi. Diterima sama Pak Jokowi. Tapi sebelum 30 hari dilaporkan ke KPK. Tapi kalau dalam 30 hari tidak dilaporkan ke KPK, Pak Jokowi bisa kena gratifikasi. Sehingga sebelum 30 hari gitar ini dilaporkan ke KPK, diregistrasi oleh KPK dan menjadi barang gratifikasi. Lanjut. Dan setiap hari apabila gitar ini dipapang saat pamerannya. Oke, lanjutnya bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Bidang ekonomi ya. Kerugian uang negara ya.
Lanjut lagi bidang sosial dan kemiskinan juga banyak ya dampaknya ya. Lanjut lagi ada bidang birokrasi dan pemerintahan. Layanan publik ya. Oke, lanjut. Bidang politik dan demokrasi ada korupsinya di situ ya. Bidang pertahanan keamanan kalau ada contoh-contohnya di situ. Bidang lingkungan hidup juga, bidang penegakan hukum. Di situ dia bidang-bidang sektor-sektor yang sering terjadi korupsi. Oke, dampak masif dari korupsi. Dampak ekonomi seperti yang tadi. Dampak ekonomi, dampak sosial kemiskinan, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak penegakan hukum dan dampak lingkungan. Next. Oke, pengertian dan unsur-unsur biaya korupsi. Oke, di sini ada biaya sosial. Biaya sosial korupsi ya. Di sini ada namanya biaya sosial korupsi diartikan sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, sudah ada yang menguap ya, semangat ya. Tetap semangat kita mengikuti penyuluhan hari ini ya. Oke, biaya sosial korupsi seperti yang sudah tadi. Dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Di antaranya di sini ada biaya antisipasi seperti biaya sekarang ini. Biaya penyuluhan ini perlu biaya ya. Ini terjadi akibat dari korupsi juga sehingga ada pada penyuluhan perlu biaya. Ada lagi biaya akibat korupsi. Dampak sosial ekonomi, dampak investasi gitu ya korupsi kita. Biaya reaksi, memperadilan koruptor, memenjarakan perdana, itu dia dampak sosial dari korupsi. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini oke lanjut. Oke, strategi. Di sini ada strategi pemberantasan korupsi ya. Ada penindakan, perbaikan sistem dan edukasi. Penindakan ya di OTT ya. Selanjutnya perbaikan sistem yang memperbaiki sistem seperti di perizinan atau OSS ya, online. Kalau edukasi dengan penyuluhan ini. Next. Oke, lanjutnya bagaimana organisasi mencegah korupsi ya? Keteladanan ya. Lanjut lagi ada ekosistem yang kolektif, organisasi berintegritas ya. Terus serius membangun sistem integritas organisasi, tingkatkan kompetensi dan profesionalitas ya. Itu dia bagaimana organisasi mencegah korupsi. Next. Nah, di sini dia nilai untuk menghindari semua itu ya. Menghindari tindak pidana korupsi, kita perlu mengenal nilai-nilai anti korupsi. Di sini ada jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, sederhana. Itu termasuk nilai-nilai integritas. Mau diperjelas, salah satunya jujur ya. Jujur di sini berkata yang benar sesuai fakta yang ada, sesuai dengan nilai, norma dan etika. Itu dia jujur ya. Untuk disiplin, tindakan yang konsisten dalam mematuhi segala bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku ya. Tanggung jawab, melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik, sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diamanahkan. Adil, bersikap pertengahan, tidak memihak, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras atau golongan tertentu. Berani, tidak takut, tidak gentar dalam menyuarakan kebenaran meskipun menemukan kesulitan, bahaya dan ancaman. Peduli, memiliki simpati, empati pada orang lain dan lingkungan. Kerja keras, bersedia berkorban demi mencapai tujuan dengan berusaha berjuang tanpa menyerah. Mandiri, mampu menyelesaikan, mencari, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tanpa bergantung pada orang lain. Sederhana, sikap bersahaja dengan membeli, memiliki dan menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Itu dia nilai-nilai integritas untuk menghindari tindak pidana korupsi ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada yang tadi ya, nilai integritas tadi ya. Next. Oke, next. Sekarang kita diskusi dan tanya jawab ya, bisa ya? Oke, ayo. Kita lihat di sini. Sama-sama kita baca, ada kasus di sini ya. Bapak Asep merupakan direktur PT Jaya
ya, yang sedang mengurus perizinan di IMB untuk proyek perumahan elit. Semua persyaratan pengajuan IMB telah dipenuhi, namun izin IMB dari Dinas DPMPTSP tidak kunjung keluar. Pak Asep sampai menemui Kadis PDSP untuk menanyakan perihal perizinan untuk proyeknya. Kadinas beralasan bahwa ada beberapa temuan sehingga IMB tidak dapat diterbitkan. Karena proyek rumah ini sudah kadung, mengundang banyak investor, akhirnya untuk menghilangkan temuan dan memperlancar penerbitan IMB, Pak Asep menjanjikan dinas sebuah rumah tipe 150 jika IMB yang bisa dikeluarkan. Tidak berselang lama IMB perumahan elit Pesona terbit meski ada temuan yang belum tuntas. Ini termasuk apa? Apa ya? Kalau dari segi dinas pemerasan, kalau dari segi suap. Oke, Mbak Desa sudah menjawab. Kalau dari segi dinasnya pemerasan ya, kan ada permintaan di situ ya. Kita lihat ada permintaan nggak? Permintaan apa janji? Suap saja karena tidak Suap. tidak Oke. ada dinasnya. Tidak ada permintaan sesuatu. Suap. Apa suap? Bagaimana suap? Perjanjian pribadi ini antara ini sama Kadinas. Kadisnya ya. Nah, ratifikasi. Oke, Bu Haji, gratifikasi yang banyak ya, banyak ini ya jawabannya. Oke, kita lihat next. Jreng. Oke, di sini dia. Korupsi suap menyuap. Pasal 12. Termasuk suap yang tadi. Oke, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Tadi kan dijanjikan rumah tipe 150 ya. Oke, padahal yang diketahui itu patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan. Oke, sudah. Next. Lanjut lagi, kasus yang selanjutnya. Penyewaan alat berat dinas PU. Coba sama-sama kita baca ya. Oke, saat bulan Ramadan. Oke, udah. 2003 ya, 2023 Pak Udin sebagai kepala dinas PU berinisiatif menyewakan alat berat milik dinas kepada para pengusaha pengembang perumahan di Kota Ek. Mengingat 1 bulan ke depan belum ada proyek dinas PU yang membutuhkan alat berat tersebut. Hasil sewa alat berat tersebut akan digunakan untuk tambahan THR pegawai, honor, dan untuk mensupport acara halal bihalal di lingkungan dinas PU Kota Ek. Termasuk apa ini? Penggelapan. Oke, apa lagi? Oke, betul dah. Oke, mantap ya. Lanjut, next. Jeng. Oke ya, penggelapan dalam jabatan ya. Tepuk tangan untuk Bung Irfan. Oke. Kue bawang kenapa ada nyeng-nyeng? Jeng. Ang. Oke, next ya. Next. Oke, itu tadi ya. Oke, materi sudah lumayan ya. Coba kita scan barcode ya sekarang ya. Saya akan melihat bagaimana pemahaman setelah mengikuti penyuluhan ini ya, walaupun singkat ya. Silakan Pak Irfan di scan barcode-nya. Ada post test ya setelah penyuluhan. Ya sebelah kiri dulu. Post testnya. Ada perubahan. Sama. Pertanyaannya sama ya. Ada perbedaan hasil dari jawabannya. Nanti kita analisis, kita evaluasi ya keberhasilan dari penyuluhan hari ini dari pre-test dan post-test. Oke. Post-testnya sudah ya. Terima kasih ya udah mengisi post-test. Oke. Feedback ya. Feedback di sini adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan ini ya, dari fasilitasnya, dari fasilitatornya. Silahkan diisi. Oke, terima kasih sudah mengisi. Oke, Bu Hani silahkan di-scan begini. Oke, lanjut. Next ya. Oke, rencana tidak lanjut. Rencana aksi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang gratifikasi, silakan ke UPG ya.
UPG Kota Mataram, ada di Inspektorat Kota Mataram. Untuk bertanya-tanya tentang korupsi boleh juga ke Paksi ya, Kota Mataram. Dan untuk kontak person sudah ada nomornya di situ, silakan dihubungi ya. Untuk menginginkan tidak lanjut lagi untuk ada kegiatan Paksi lagi, silakan dihubungi lagi. Oke, next. Oke, kesimpulan dari penyuluhan hari ini. Dengan penyuluhan ini peserta dapat mengetahui, memahami dan menghindari tindakan korupsi. Lanjut lagi, peserta dapat menyebarluaskan pengetahuan hari ini ya, untuk menghindari tindakan korupsi. Peserta dapat memahami dan menerapkan nilai integritas. Itu kesimpulan kita hari ini. Next. Referensinya silakan. Itu referensinya diambil. Next. Oke. Mari berintegritas menuju hidup yang lebih baik. Sore-sore minum es lase. Cakep. Segera istirahat agar bangun pagi. Sekian dan terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas waktunya.